semuanya diberkati Tuhan, amin. Siapa yang diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Silakan turunkan tangan. Saudarakah, adakah engkau yang merasa bahwa engkau seperti mengalami kesulitan sepanjang minggu ini? Ada? Ada kau merasakan seperti I have a problem. Aku ada masalah sedikit ini. Adakah sepanjang minggu ini? Ada yang mengalami masalah? Enggak ada? Ada. Ada yang sepanjang minggu ini dijauhi temannya? Ada? Amin. Ada yang sepanjang minggu ini merasakan tidak ada uang? Saya bersyukur. Kalau sudah uang semua angkat tangan. Baik. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Bilang kiri kananmu, dengar woi, dengar woi, bilang. Dengar firman Tuhan, woi, bilang. Anak muda, woi anak muda. Tema firman Tuhan hari ini adalah berkat bagi yang mengasihi Dia. Amin. Sama-sama katakan berkat bagi yang mengasihi Dia. Kurang kuat, berkat bagi yang mengasihi Dia. Amin. Coba tanya sebelah kananmu, kamu tahu nggak tadi temanya apa? Coba tanya. Tahu nggak dia? Jangan-jangan udah lupa dia. Baru diucapkan tapi udah lupa. Berkat bagi yang mengasihi Dia. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Saudaraku ya. Ternyata saya sudah botak, saudaraku ya. Ya, kita baca bersama-sama, amin. Bisa melihat ke depan, bisa melihat ke Al-HP juga, saudaraku. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 2 ayat 9. Undang semuanya bangkit berdirilah. Amin, saudaraku. Kita bangkit berdiri, anak muda itu harus gagah gitu loh. Baca Alkitab, amin. 1 Korintus 2 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetap seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Ya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Guys, luar biasa firman Tuhan ini loh. Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kalau kau masih meminta apa yang kau lihat, itu masih kecil sekali, saudaraku. Anak muda, dengarkan, men. Kalau kau masih meminta apa yang kau bayangkan, apa yang kau lihat dan kau pikirkan, it's very easy. Itu sangat mudah bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kau mendengarnya pun enggak. Ternyata ada yang seperti ini. Mendengarnya pun tidak. Dan tidak pernah timbul dalam hati. Apa kata Tuhan? Semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan mengasihi Tuhan. Sekali lagi mengasihi Tuhan. Amin. Jangan cepat menuntut, saudaraku. Sementara kau tidak pernah mengasihi Dia. Orang paling hebat kalau menagih, Tuhan, amin. Aku kebayang juga enggak om. Aku hanya minta sepeda BMX. Tetapi Tuhan kasih Scoopy putih. Amin saudaraku. Gak pernah aku bayangkan om. Amin saudaraku. Itu yang Tuhan sediakan.
Lihat, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengasihi Tuhan itu bagaimana? Amin. Ada 3 hal yang akan saya bagikan mengenai mengasihi Tuhan. Ada berapa? Ada berapa? 3, saudaraku ya, amin. Ada 3. Ada 3 hal yang mengenai mengasihi Tuhan. Pertama, mengenal Dia. Apa pertama? Ketika kita mengasihi, kita katakan kita mengasihi. Pertama, kau pasti mengenal Dia. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka ditendang, saudaraku ya. Lihat saudaraku, pertama kita mengatakan mengasihi Dia, kita pasti mengenal Dia, amin. Amin. Kita buka Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Mengenal, knowing Him. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sekali lagi saya ulang. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Ternyata kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita binasa. Sama-sama katakan wow. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dilupakan, saudaraku. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Kau mulai malam hari ini harus mengenal Allah, amin. Amin. Mengenal Allah. Bagaimana kita caranya mengenal Allah? Bagaimana caranya? 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Bukti mengenal Allah, mengenal Allah itu kita melakukan perintahnya, amin. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Amin, saudaraku. Seorang pendusta. Tandanya orang mengenal Allah adalah dia melakukan perintah-perintahnya. Jadi yang kedua, apa bukti mengasihi Tuhan? Yang kedua, memegang ketetapan dan peraturannya. Sama-sama katakan memegang ketetapan dan peraturannya. Ulangan 11 ayat 1. Ulangan 11 ayat 1, saudaraku. Saya tidak panjang-panjang berkhotbah hari ini, saudaraku, amin. Firman Tuhan biar kau dengarkan baik-baik. Memegang ketetapan dan peraturannya, Ulangan 11 ayat 1. Saya bacakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Amin. Amin, saudaraku. Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Saudaraku, kau jangan buru-buru meminta hakmu, tapi kewajibanmu kau lupakan pada Tuhan. Ada kewajiban yang harus kita lakukan, amin, saudaraku. Ada hal yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan.
Amin saudaraku. Berlakulah setia saudaraku. Jangan pernah ada perkataan kotor lagi keluar dari mulut kita, amin. Jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang toksik, amin. Jangan lagi lakukan hal-hal yang jorok, yang buruk, amin saudaraku. Saya berkali-kali katakan, gak ngerti entah kenapa anak muda zaman sekarang, anak remaja zaman sekarang membilang temannya gila, membilang temannya brengsek, itu fine-fine aja. Tunggu, anjing katanya. Saudaraku, cepat kamu Nina. Ya, dikit-dikit anjing ini, saudaraku, anjir itu saudaraku. Anjir itu artinya anjing saudaraku ya. Itu ketika saya kuliah di Bandung saudara, itu bahasa yang paling familiar. Anjir katanya. Ya, baru-baru ini masuk ke kota Palangkaraya. Setelah boomingnya WA dan sosial media. Jangan ditiru hal-hal yang tidak baik, amin. Amin saudaraku, setiap perkataan yang sia-sia itu dipertanggungjawabkan. Amin. Jangan ikutin teman-temanmu. Ya. Kalau teman-temanmu setiap hari memposting, setiap minggu, ya ganti lagi cowoknya, saudaraku ya. Ada seorang anak gadis saudaraku ya, yang lagi viral saat ini, karena dia diputusi oleh cowoknya, ya, karena cowoknya tahu si cewek ini masih umur 15 tahun saudaraku, coba. Gonta-ganti tidur coba. Orang gonta-ganti bantal guling saudaraku, guling. Ini gonta-ganti laki-laki saudaraku, umur 15 tahun loh. Ya. Akhirnya si cowok ini kebetulan namanya sama dengan saya tapi agamanya beda saudaraku ya. Lalu si cewek ini begitu tersinggung saudaraku, kenapa? Karena dia gak pernah selama ini memutuskan si cewek. Dia tidak pernah diputuskan oleh seorang laki-laki. Dia maunya laki-laki itu gemetaran dan menyembah-nyembah dia. Akhirnya diputuskan. Dan dia ingin membalas dendam terhadap hal itu. Mengerikan zaman sekarang. Guys, dengarkan ini. Kok kalau sudah dikuasai oleh roh pemberontak, roh kedegilan, ya, entah bagaimana kau ingin melampiaskan itu, entah kepada hal apapun, kau ingin melampiaskan dan kau ingin membalasnya. Saudaraku, kenapa terkadang orang di luaran sana dia bisa dengan mudahnya seperti orang yang tidak mengenal peraturan. Entah bagaimana orang yang terpandang seharusnya berpendidikan orang tuanya, tetapi ketika berada di luar rumahnya, dia seperti orang yang beringasan, saudaraku. Kenapa? Karena di rumahnya dia tidak pernah dihargai. Karena di rumahnya dia selalu tertolak, saudaraku. Karena di rumahnya dia tidak pernah merasakan damai sejahtera. Akhirnya begitu dia keluar pintu rumah, dia memakai topeng yang lain, saudaraku. Banyak anak remaja zaman sekarang seperti itu. Begitu dia keluar rumah, dia menjadi orang, bahkan rata-rata saudaraku, ketika anak bandel sekolah, ketika guru BK memanggil orang tuanya, dia di rumah tidak seperti ini, Bu. Itu kalimat yang paling sering diucapkan oleh orang tua. Dia di rumah tidak seperti ini, Bu. Dia menurut orangnya. Tetapi ketika di luar rumah, saudaraku, kelihatan aslinya. Asli yang di dalamnya itu, saudaraku.
kepahitan, dendam, benci. Tuhan katakan kau harus melepaskan itu semuanya, benci dendammu itu. Kau harus mengampuni, kata Tuhan. Wah, gak mungkin aku mengampuni orang seperti itu, Tuhan. Gak mungkin aku mengampuni mamaku yang seperti itu. Itu sangat berat. Gak mungkin aku mengampuni papa yang meninggalkan kami. Saudaraku, saya membaca ceritanya Dani Sumargo, saudaraku ya, pebasket sombong itu, saudaraku. Mereka ditinggalkan oleh bapaknya ketika dia masih umur 8 bulan, saudaraku. Lalu setelah beberapa puluh tahun kemudian, dia setelah berusia 25 tahun, saudaraku, dia ketemu dengan papanya ini. Ya, apa kabarmu nak, kata papanya. Baik om, katanya. Ya, karena saking gak akrab dan gak suka sama anaknya ini, dengan papanya ini, saudaraku, sampai dia memanggil papanya itu om. Kamu jangan panggil saya om. Ya om, katanya lagi, saudaraku. Karena benci banget dia, saudaraku. Akhirnya mereka berpelukan sebelum berpisah, saudaraku. Dan pada malam harinya, besok harinya dia mendengar berita bahwa papanya sudah meninggal, saudaraku. Suatu kesempatan yang tidak bisa lagi diulang dia. Dia bertatapan muka dengan papanya. Saudaraku, selagi ada kesempatan kau ingin melakukan kebaikan, lakukanlah, amin, saudaraku. Lakukan. Selagi ada waktu kau untuk berubah, lakukan, saudaraku. Selagi ada waktu untuk kau bisa berubah, lakukan. Kenapa kau melakukannya? Karena kau mengasihi Tuhan, amin. Lakukan itu karena kau mengasihi Tuhan. Kau mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang tuamu karena kau mengasihi Tuhan, amin. Kau mau bekerja karena kau mengasihi Tuhan. Kau mau kuliah karena kau mengasihi Tuhan, amin. Kau mau ke sekolah dan tidak bolos-bolos karena kau mengasihi Tuhan, amin. Kalau kita berpikir secara logika kita, saudaraku, aku kayaknya gak semangat lagi. Saya kemarin, saudaraku, berbicara dengan anak rohani saya, adik rohaninya Kak Elsa, saudaraku. Ya, masih SMP, tetapi sangat luar biasa, saudaraku. Banyak memberkati, kami tukar pikiran. Coba, saya bingung juga. Anak SMP bisa teman saya bertukar pikiran, saudaraku ya. Harusnya jadi ponakan saya yang ke-10, ke-11 kayaknya, saudaraku ya. Tukar pikiran. Saya katakan, Kak, saya kalau perempuan-perempuan di gereja ini pasti saya panggil kakak, betul saudaraku ya? Iya, karena saya menghormati kalian, saudaraku. Kak, saya bilang, kamu harus berani mulai sekarang untuk berdoa bagi orang. And she said, tunggu aku bisa dulu om. Tunggu aku bisa dulu om. Tunggu aku lancar dulu. Tunggu aku bisa dulu. Lalu kami ngobrol, saudaraku ya. Enak, saudaraku ya. Ketika kau, saudaraku, berani terbuka cerita dengan pemimpinmu, obrolnya tuh enak. Ya. Kadang cerita sama anak-anak rohani saya ini terkadang menetes air mata. Bisa juga kadang saya yang menetes air mata saya, saudaraku. Saudaraku ya. Lalu kami bertukar pikiran, ya saya kasih tahu bahwa berdoa itu bukan seperti kita harus ritual, saudaraku, enggak. Ya. Harus membaca
kalimat-kalimat tertentu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan gitu saudaraku ya. Lalu Tuhan mendadak dari surga, kayak ada yang memanggil ini. Ya. Oh, dari Great Sion, pas ini. Ya, frekuensinya pas. Naik turunnya pas. Oh, gelombang-gelombangnya pas. Bukan. Berdoa itu kau datang sama Tuhan. Nah, saudaraku ya. Tapi aku takut. Aku bingung katanya saudaraku. Saya menganalogikannya seperti naik sepeda saudaraku. Tak kenapa saya langsung menganalogikan seperti itu saudaraku ya. Di sini sudah ada yang bisa naik sepeda ya pasti ya. Bisa ya. Bahkan Stephen juga anak saya saudaraku ketika dia belajar naik sepeda itu luka di kakinya itu banyak sekali. Saudara tahu nggak kenapa saudara akhirnya bisa naik sepeda sekarang ini? Bahkan naik motor, tahu? Karena rasa inginmu, rasa keinginanmu untuk bisa naik sepeda itu lebih kuat daripada luka yang kau rasakan, betul? Betul nggak? Dengarkan saudaraku. Kau mau belajar naik sepeda padahal kau luka-luka yang kau dapat. Pertama kali, kedua kali, betul ya? Gak ada kau lahir langsung bisa naik sepeda. Ya bahkan terbang-terbang. Pasti melewati hal-hal seperti itu, amin. Tetapi kenapa kau bisa sekarang naik sepeda? Karena kau melupakan sakitnya itu. Kerinduanmu untuk bisa naik sepeda itu lebih besar daripada sakit yang kau alami. Saudaraku, kalau kau taat sama Tuhan, kau mencintai Tuhan, enggak peduli bagaimana yang kau rasakan, mau seleramu kah, mau hilang semangatmu kah, tapi ketika kau karena cinta sama Tuhan, enggak ada itu saudaraku. Itu semuanya kau singkirkan. Kenapa? Karena kau menatap kepada Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Itulah kenapa ketika orang lagi jatuh cinta saudaraku. Malam-malam WA-an sampai jam 4 pagi, sampai jam 3. Dan dia tertidur sebentar. Percayalah, besok dia datang sekolah tidak akan terlambat saudaraku. Kenapa? Karena dia ingin bertemu dengan si dia, betul? Dia ingin bertemu dengan si doi, betul? Betul? Yaudah ya, aku bawa dulu ya. Atau teleponan, gitu saudaraku ya, teleponan WA. Kamu yang pencet dong, pencet merah. Kamu aja. Ya. Udah ya. Nanti aja dong. Kenapa sih nggak mau matiin? Aku kan masih kangen. Kamu dong yang matiin. Enggak deh. Akhirnya gara-gara gitu sampai jam 3 pagi nggak tidur. Dan entah kenapa dia bisa bangun tepat waktu loh. Dia bangun tepat waktu. Karena dia tahu si doi sudah berangkat ke sekolah. Betul? Tapi tak kenapa setiap minggu kau datang ke gereja selalu terlambat. Alasannya ketiduran om. Itulah membuktikan bahwa kau sebenarnya tidak mengasihi dia, saudaraku. Lalu kau minta, Tuhan, aku mau masuk di kuliah yang terbaik, Tuhan Yesus. Aku mau masuk di sekolah yang terbaik. Tetapi ketika Tuhan meminta waktumu, kau gak mau memberi sama Tuhan. Saudaraku, saya mau menyampaikan banyak kita ingin menerima berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan hanya minta
kasihilah Tuhan Allahmu. Amin. Dia hanya meminta mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Amin, saudaraku. Banyak dari kita tidak mau. Dan percayalah saudaraku, ketika temannya si doi tidak ada jaringan, saudaraku, apa yang dilakukan oleh pasangannya ini? Dia akan membuka WA mereka, betul? Lalu dia ketawa-ketawa sendiri, saudaraku. Benar? Dia mengenang lagi kejadian yang mereka lakukan kemarin, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, percakapan mereka itu. Dan itu entah bagaimana itu menyegarkan hatinya dan menyenangkan hatinya, betul? Ya. Ketika dia pulang kampung, ya, ketika dia pulang ke kampung Hapalam, waktu itu tidak ada jaringan, saudaraku, ya. Lalu dia mau melihat WA, teruntuk Jeki. Dia membalas loh. Betul, saudaraku, ya. Dan itu sangat menyenangkan dan menggairahkan dia. Ya, dia hanya memakan ikan teri sama 1 nasi pun itu menyenangkan dia. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan ini, saudaraku. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia. Kata setia itu, saudaraku, bukan ketika kau inkondisional. Enggak lagi, tidak karena lagi melihat situasi. Bukan karena situasi. Kau cinta sama Tuhan itu, kau taat sama Dia bukan karena situasi. Amin. Bukan karena situasi. Aku lagi mau mengasihi Tuhan nih. Kenapa? Karena aku minta 300.000 sama papa. Tapi aku dikasih 1 juta loh. Wow, Tuhan baik. Tuhan baik. Aku hanya ngomong aku ulang tahun loh. Tapi banyak yang ngasih kado misalnya. Saudara, ya? Ternyata Kak Hana mengasih kado loh. Misalnya, saudara, ya. Akhirnya dia senang, sukacita. Ketika enggak ada yang memberi, mukanya itu seperti muka tembok, saudaraku. Saudara pernah melihat tembok? Ya. Tembok itu dia baru dicat, dia baru didekorasi, mukanya datar-datar aja, betul? Coba lihat kiri kanannya, saudaraku, ada wajah-wajah tembok nggak di sini ya? Bilang. Wajah tembok. Apa kabar? Baik. Kamu yang juara 1 ya? Iya. Sudah makan? Belum. Ada filmnya tuh, saudara, saya lupa judulnya. Ada filmnya, film series itu, saudara, kayak orang bule. Ya, dia tuh apa saya lupa, saudara, ya. Jadi dia tuh yang taunya, oh yes, no, oke, gitu-gitu aja, saudaraku. Dia tuh hanya gitu aja filmnya. Menyebalkan banget orangnya, saudaraku, ya. Lalu dia datang disuruh mengirim sebuah paket ke rumah yang berhantu, saudaraku, ya. Lalu hantu itu menakuti dia, katanya gitu kan. Katanya gitu, saudaraku. Agas katanya. Hah? Kok nggak takut, katanya? No, katanya gitu. Sampai hantunya ini, saudaraku, geram banget dia. Akhirnya hantunya ini memakai dia untuk menyelidiki pembunuhannya. Ya. Dan akhirnya belum sampai ke situ mati juga dia, saudaraku, ya. Kocak banget, saudaraku, ya. Jangan kayak gitu aja itu, amin.
Kalian lihatlah wajah temanmu di sebelahmu itu, amin. Senyumnya itu, aduh. Katakan sama teman di sebelahmu, senyummu itu menguras dompetku, bilang. Amin, saudaraku. Amin, Bang Rito. Ya. Bang Rito kalau sudah senyum, saudaraku, aduh. Kalau ada 10.000, Om kasih 10.000. Kalau ada 100.000, Om kasih 10.000. Amin, saudaraku. Itu ya, saudaraku. Itu dia, amin. Memegang ketetapan dan peraturannya, amin. Pertama, kau harus mengenal Dia. Bukti kita mengasihi Tuhan. Pertama, kita mengenal Dia. Kedua, memegang ketetapan dan peraturannya. Amin. Yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga, setia beribadah. Ulangan 11 ayat 13. Ulangan 11 ayat 13. Siapa sih di sini yang ingin diberkati Tuhan? Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Amin. Dengarkan firman Tuhan hari ini, amin. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah kau dengar, itu yang Tuhan berikan bagimu. Kau mau minta di sekolah yang bersaing dengan seluruh dunia, ya, bukan satu Indonesia lagi, Om. Seluruh dunia. Sekolah di mana itu? Sekolah ke bulan, saudara, ya. Kau harus setia, amin. Ulangan 11 ayat 13. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Artinya apa, saudaraku? Itu terus kata firman Tuhan pada hari ini. Kau dengarkan hari ini. Amin. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Beribadah. Anak muda, anak muda, beribadahlah dengan segenap hati, amin. Jangan kau bolong-bolong beribadah, jangan. Saya bersyukur 3 minggu belakangan ini, hari Sabtu sore selalu ada hujan. Itu membuktikan kau orang yang setia sama Tuhan. Kau orang yang datang sama Tuhan karena situasi kah? Atau karena kau cinta sama Tuhan. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Ketika kau mengasihi Tuhan, saudaraku, kau gak peduli mau hujan. Karena kau tahu, ketika kau beribadah, kau ketemu dengan kekasih hatimu, amin. Guys, Dia itu sayang banget loh sama kita. Dia itu cinta banget sama kita. Saudaraku, bagaimana saya mau mengatakannya, saudara? Dia itu sayang banget sama kamu. Kau sangat berharga di matanya. Ketika kau jatuh, dengarkan. Ketika kau berdosa, bahkan Dia sampai turun ke bumi untuk menebus dosamu dan mengangkatmu menjadi milik kepunyaannya, menjadi segambaran dengan Dia. Tetapi kenapa kau lebih memilih orang yang jelas-jelas tidak mengasihimu? Kenapa kau lebih memilih kehadiran orang yang hanya memanfaatkanmu? Saudaraku, setialah beribadah, amin. Setia beribadah. Dengarkan, saudaraku, Tuhan mengasihi 7 hari dalam seminggu, betul? Berapa hari, saudaraku? Dia hanya minta
satu hari kau berikan khusus kepada Dia. Saudaraku, orang Kristen itu memberi perpuluhan, betul? Tetapi kita tidak pernah memberi 1/10 dari waktu kita kepada Tuhan. Kita nggak pernah mau memberi 1/10 waktu kita itu kepada Tuhan. Dalam 24 jam kita habiskan hanya untuk kepada kita saja. Kau tidak pernah lagi memberi waktumu untuk belajar Alkitab. Kau nggak pernah lagi memberi waktumu untuk kau bersosialisasi kepada anak-anak Tuhan yang lain, untuk membangun hubungan yang baik. Dengarkan nih saudaraku. Bukan hanya mengenai uangmu Tuhan mau, tetapi hidupmu. Amin saudaraku. Tuhan itu gak muluk-muluk. Terkadang ketika kita bilang, Tuhan gak minta yang 10%. Tuhan minta seluruh hidup kita. Terkadang saya mendengar seperti itu saudaraku ya. Jangan hanya 10, oke. Jangan hanya 10%. Kau gak akan bisa menagih keseluruhan, sedangkan 10% aja kau gak mau ngasih, betul? Ingat yang saya omong ini bukan hanya uang saudaraku, tetapi waktumu. Amin. Gak pernah mau. Seluruh hidup kita untuk Tuhan, oke, it's okay. Dalam kalimat seluruh, 10%-nya aja kok gak mau ngasih untuk Tuhan. Sibuk om, kerja kelompok. Aduh, kami ada kerja kelompok nih. Saudaraku, ketahuilah, kalau kau kuliah di Palangkaraya, kau jangan sombong ngomong sama saya kerja kelompok, oke? Saudaraku, amin? Karena saya kuliah dulu di Bandung, saudaraku. Itu di Jatinangor. Saya tinggal di Bandung, di Antapani. Dan saya tidak dikasih papa saya motor. Dan saya harus melayani Tuhan. Ada persekutuan, saya melayani di situ, persekutuan suka senang namanya. Saudaraku ya, di daerah Cicada sana, Bandung. Gak ada alasan saudaraku. Ya. Apalagi masih SMA kerja kelompok. Wah. Apalagi masih SMP. Salah menaruh perasaan. Aduh om, kami sibuk. Sibuk kenapa? Oke. Kerja kelompok. Kamu memang alfa di kelompok itu? Bukan. Ekor-ekor doang. Tahu ekor-ekor? Hanya tim penggembira. Saudaraku ya. Tuh. Men. Kecuali alasan praktikum ya itulah. Ya saudaraku ya. Kalau praktikum ya memang lah. Karena saya juga jurusan pertanian dulu. Saudaraku ya. Kalau ada praktikum, ya nggak tahu juga kita nggak tahu ya dikit-dikit praktikum. Saya nggak tahu kami dulu saudaraku ya. Hari Sabtu, saya kuliah itu tahun 90-an saudaraku. Hari Sabtu, nggak ada kami kuliah saudaraku. Kalaupun harus ada praktikum, itu tuh bukan langsung semena-mena dosen mau ngapainnya, betul saudaraku. Kebetulan saya kuliah bukan di kampus-kampus kere-kere saudaraku ya. Tuh. Tapi sekarang saudaraku bisa sampai jam 8 malam juga. Karena mengukur suhu katanya, oh betul juga dalam hati saya, suhu telur itu harus diperhatikan terus. Saudaraku ya. Misalnya. Tapi pas saya tanya, kalian ada bikin pupuk, megang-megang apa? Enggak ada katanya. Manja kali mereka zaman sekarang ini dalam hati saya. Amin saudaraku. Hati-hati yang jurusan pertanian di sini, amin saudaraku. Karena pemimpinmu jurusan pertanian juga saudaraku, amin. Gitu. Harus pintar-pintar mencari-cari alasan untuk malasnya. Itu maksud saya. Amin. Itu dia. Setia beribadah. Apa yang kau dapatkan ketika kau setia beribadah?
setia melakukan apa yang dia perintahkan, dan mengenal dia. Apa yang kau dapatkan saudaraku? Segala sesuatu yang tidak pernah kau dengar, gak pernah bahkan kau lihat, bahkan yang gak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Saudaraku ya, saya kemarin klarifikasi sama adiknya Kak Elsa, saudaraku, yang masih SMP ini. Saya katakan, Kak, saya bilang, ya, Om bukannya melarang kamu misalnya mau ke tempat lain beribadah, ya. Saya bukan melarang, ya. Tapi takutnya ketika kau lompat sana lompat sini beribadah, saudaraku dengar. Ketika kau tidak tertanam datang beribadah, ketika kau tidak setia beribadah, dan kau kesana kemari, ketahuilah, kau pasti akan mati rohanimu, saudaraku. Amin. Mati rohanimu. Apalagi yang jurusan pertanian tahu ini, amin, saudaraku. Dicabut dari satu pot, dipindahin lagi ke pot lain. Betul? Baru dia mau menancapkan akarnya yang kecil-kecil itu, saudaraku, ke tanah itu, dicabut lagi. Pindah lagi. Kan sama-sama tanah, Om. Memang. Tapi akarnya tidak akan pernah kuat, betul? Akhirnya dia apa? Akhirnya dia meninggoy, saudaraku. Saya katakan sama adiknya Kak Elsa nih, saudaraku ya. Bukannya saya melarang. Om juga senang kok mendengar khotbah hamba Tuhan itu. Lain kali kau ngomong sama kakak rohanimu. Dan saudaraku, lalu saya mengklarifikasi lagi mengenai pacaran, saudaraku. Saudaraku ya. Sangat bahaya, saudaraku. Memang tantangan besar pada pelayanan kita ini, bahwa anak muda dilarang berpacaran. Ya. Sekalipun saya tahu wajah-wajah di sini nih wajah-wajah, aduh, pengen banget. Saudaraku ya, aduh, Om, rasanya melihat senyumnya itu, aduh. Ya. Seperti memakan apa gitu, Om. Ya. Aku gak kuat. Kalau kau sudah pernah sekali berpacaran, ketahuilah, wow, itu sangat susah mencabutnya. Kenapa? Karena kau sudah punya pengalaman. Betapa nikmatnya kau diperhatikan, betapa nikmatnya kau dipuja-puji oleh lawan jenismu, betul? Lalu saya ngomong sama anak gadis ini, saudaraku, Kak, saya bilang, memang rata-rata perempuan, dengarkan anak-anak gadis, rata-rata perempuan ketika dia berpacaran, ketika dia suka, senang, dia hanya ingin diperhatikan, betul? Ya, yang sudah pernah pacaran di sini ya, bertobatlah, amin. Rata-rata, karena ada yang mengatakan, kamu apa kabar? Hanya dibilang apa kabarnya senang. Kamu udah makan belum? Senang. Wanita sebenarnya hanya sebatas itu. Tetapi ketika kau bertemu dengan seorang pria, enggak semuanya pria begitu, Om. Benar. Saya setuju dan saya dukung. Saya juga pria, betul? Tetapi bahayanya, guys, dengarkan ini. Ketika kau anak gadis dan kau curhat sama laki-laki, apalagi kau sampai jatuh ke bahunya, itu yang bahaya. Karena kau bersentuhan dengan dia. Saudaraku, wow. Itu sarapnya laki-laki itu, saudaraku ya, bukan menyembah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternyata. Bukan ke situ.
gelombang-gelombang itu mengalir, saudara. Bukan. Itu mengeluarkan hormon-hormon tertentu, saudaraku. Sehingga dia mulai berpikiran jorok. Kau menangis. Ya gitulah. Aku gak tahan lagi di rumah, aku dimarahin terus. Dipukul, disiksa, dirajam, disalibkan. Biasanya kan suka berlebih-lebihan, betul ya? Kalau ngomong sama si doi kan suka melebih-lebihkan supaya dapat perhatian gitu. Tuh. Akhirnya nangislah dia. Sudah tenang. Wah, ini tangan ini bergemetaran, saudara. Tenang. Aduh. Tentulah si laki-laki mau sama kamu karena dia tahu kamu itu seleranya dia, betul? Pasti dia mencari yang seleranya dia dong. Apa masalahnya? Ketika itu seleranya dia, berarti itu bisa menjatuhkan dia, benar? Sini lu Bang Rito. Coba Bang Rito nangis lu. Oh, sudah Bang Rito gitu ya. Akhirnya begini Bang. Bahaya saudaraku. Amin. Ya Bang Rito ya, betul kan Bang? Tuh. Bukan Bang Rito pengalaman, enggak. Itu hanya contoh. Kau sudah nangis di bahunya si cowok. Ya. Wah. Wow. Selamatlah dunia. Sekali mungkin dia bertahan. Dan karena si cewek merasa dia tidak diapa-apain, akhirnya dia mengulang lagi, betul? Karena si cewek merasa aman. Wah, ketika waktu itu aku nangis di bahunya si doi, gak apa-apa tuh, gak terjadi apa-apa. Akhirnya kedua kali, ketiga kali saudaraku, si doi bilang sama kamu cewek, udah tenang aja, kamu baring aja dulu. Kamu baring aja dulu, istirahat aja dulu. Kamu tenang. Sini aku ambilkan air ya. Dan perkembangannya kau tahu kemana arahnya, betul? Dan akhirnya 3 bulan kemudian perutmu besar. Dan berkata, aku masuk angin. Ya. Itulah kenapa dilarang di sini saudaraku. Amin. Biarin saja panas telingamu. I don't care saudaraku, kebenaran harus saya tetap ceritakan, amin. Saya ngomong sama adiknya Kak Elsa nih saudaraku, ya Om tahu, saya tahu di belakang saya ada banyak yang backstreet, saya bilang, saya tahu itu saudaraku, entah kenapa saya tahu. Dan kalian jangan marah ketika saya tahu kalian ada yang backstreet di sini saudaraku. Belum tentu temanmu yang melapor sama saya. Bisa orang lain yang bercerita. Saya katakan kepada anak gadis ini, Kak, saya bilang, saya tahu tapi saya diam saja. Kenapa? Karena selama dia masih tetap beribadah, itu namanya dia masih mau dibentuk. Betul, amin, saudaraku? Amin. Bayangkan saudaraku, ada di suatu gereja yang luar biasa. Tetapi pemain drum, pemain musik sama penari tamborin. Si penari tamborin sudah berisi saudaraku. Dan mereka tetap melakukan kegiatan mereka beribadah, melayani saudaraku. Aduh. Mengerikan. Saya tidak mau itu terjadi di kita, amin saudaraku. Kau harus kuat, pegang. Cintai aja Tuhan, amin. Kasih dia saudaraku, cintai dia. Dia begitu sayang sama kita. Bagaimana saya mau bilangnya saudaraku ya? Dia tuh sayang banget. Cinta banget samamu. Kabar baiknya adalah ketika kau sudah pernah dirusak oleh laki-laki, dengarkan ini. Kabar baiknya adalah Tuhan gak pernah memandangmu
sebagai orang yang rusak. Amin. Ketika kau laki-laki, kau sudah pernah merusak seorang wanita, hari ini kau bertobat. Kabar baiknya, Tuhan tidak pernah mau mengingat masa lalu. Setialah beribadah kepada Dia, amin. Setialah. Sehingga ketika kau ingin menerima berkat yang firman Tuhan katakan tadi, kau akan mendapatkannya, amin. 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 Segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hatimu, gak pernah kau lihat dengan matamu, gak pernah kau dengar dengan telingamu, itu yang akan Tuhan berikan bagi kita, amin. Amin. Percaya sama Tuhan, pegang janjinya, sampai kau merasakan Dia menunjukkan segala sesuatunya kepada kita. Terakhir saudaraku, Yosua 23 ayat 11. Yosua 23 ayat 11 ayat terakhir saudaraku. Saya mengundang pelayan Tuhan maju ke depan. Yosua 23 ayat 11. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin saudaraku. Demi nyawamu, demi hidupmu saudaraku, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bertekun. Jangan gini saudaraku, kau sudah berdoa. Om, aku sudah berdoa. Aku sudah berdoa berbulan-bulan, tapi Tuhan gak menjawab juga. Satu kesaksian terakhir saudaraku. Ada seorang ibu, saya sudah beberapa kali memberikan kesaksian ini saudaraku ya. Ketika zaman dulu di daerah Amerika sana saudaraku, ya, seorang ibu ini dia punya suami yang pemabuk dan suka memukul, dan ibu ini adalah orang yang buta. Ini kesaksian kisah nyata saudaraku, ya. Lalu si suami ini sering menempeleng dia. Nampar, pang, ditempeleng dia. Karena dia seorang pemabuk, saudaraku. Tahu kalau seorang pemabuk gak ada alasan pasti menampar, saudaraku tahu. Lalu dia datang beribadah kepada hamba Tuhan yang namanya Billy Graham, saudaraku. Itu hamba Tuhan yang gede, besar. Saudaraku bisa cari namanya, Billy Graham. Hingga suatu saat dia berkata, Pak, aku mau suamiku berdoa dilayani. Ini saudaraku bertobat. Amin saudaraku. Ya, lalu dia berdoa. Ternyata suaminya makin galak, saudaraku. Suaminya makin galak dan memukuli dia. Dan suatu hari suaminya ini marah dan pergi meninggalkan dia. Ya saudaraku. Dan dia berdoa. Dan hamba Tuhan ini Billy Graham ini menguatkan dia. Dia berkata, tetap berdoa. 1 tahun berlalu. Dengar, 1 tahun berlalu. Dia terus berdoa. Akhirnya sampai kepada 5 tahun. Dia berdoa, Tuhan, kembalikan suamiku Tuhan. Tapi entah kenapa dia udah mulai bosan dan marah dia saudaraku. Lalu dia datang kepada hamba Tuhan itu. Pak, kayaknya ini waktunya saya berhenti berdoa bagi suami saya. Nah, saudaraku ketika dia terus beribadah, saya lupa cerita.
Dan akhirnya Tuhan mencelikkan matanya dan matanya bisa melihat. Saudaraku ya, berapa tahun dia ikut berdoa dan dia didoakan matanya bisa melihat, saudaraku. Nah, tahun kelima dia mulai malas, saudaraku. Mulai dia gelisah, apakah Tuhan menjawab doa saya? Lalu kata Pak Pendeta ini, jangan kau berhenti berdoa, siapa tahu besok Tuhan akan menjawab doamu. Tapi dia terus berdoa, hingga seminggu kemudian, saudaraku, pintu rumahnya diketok, saudaraku. Dan dia menyebutkan nama istrinya. Ketika istrinya mendengar suara ketukan itu, dia lari ke depan pintu. Dia tidak pernah melihat suaminya karena dia buta, betul? Dan ketika suaminya bertanya, benarkah ini rumah? Dia menyebutkan rumahnya itu, saudara. Betul, kata istrinya. Lalu suaminya bertanya, kau mirip sekali dengan istriku. Tapi istriku buta, katanya. Dia tidak bisa melihat. Lalu istrinya berlari dan memeluk suaminya dan berkata, Papa, ini aku istrimu. Aku bertahun-tahun berdoa bagimu. Dan sekarang Tuhan menjawabnya. Tuhan sudah mencelikkan mataku. Saudaraku tahu, andai kata saja dia berhenti berdoa, andai kata saja dia berhenti terus untuk berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah melihat mujizat itu, betul? Tapi ketika dia terus berdoa, akhirnya dia mengalami mujizat itu. Jangan pernah berhenti berdoa, amin saudaraku. Jangan pernah berhenti berharap. Yosua 23 ayat 11 tadi katakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan, amin. Bertekun terus, saudaraku, bertekunlah. Jangan kau pernah berhenti. Mungkin ini sudah beberapa lama waktunya untuk kau berdoa, Tuhan, aku berdoa bagi keluargaku, Tuhan. Aku berdoa bagi perekonomian kami, Tuhan. Aku berdoa bagi papaku yang meninggalkan kami. Aku berdoa bagi mamaku yang pergi meninggalkan kami. Aku berdoa bagi penyakit mamaku, papaku, saudaraku, kau jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Tetap setia kepada Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dari dalam hatimu, itu diberikan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia, amin. Amin, saudaraku. Kita tutup mata, kita berdoa.